Pada malam 18 Juli tahun 2002, pembunuhan terjadi di sebuah villa di Filipina, di mana korban adalah seorang pebisnis yang merupakan warga negara Inggris bernama Stephen Davis. Stephen Davis lahir pada 27 Maret 1970. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 orang adik perempuan yang sangat menyayanginya. Menurut kedua saudarinya, Stephen merupakan sosok yang sangat bisa diandalkan. Di samping itu, ia juga sangat humoris dan penyayang. Sang ibu pun, Margaret, menceritakan betapa baiknya sosok Stephen di matanya. Ia merupakan anak yang penurut dan sangat menyayangi keluarganya. Bahkan ketika Stephen harus kehilangan ayahnya di usianya yang ke-14 tahun, ia langsung tanpa pamrih menjadi sosok pelindung bagi ibu dan kedua adik perempuannya. Diketahui ayah Stephen meninggal karena kecelakaan. Kepergian ayahnya membuat Stephen sedikit terguncang. Ia terlihat lebih pendiam, namun seperti kata ibu dan kedua saudarinya, walaupun ia berduka, ia tetap berusaha menjadi pelindung untuk menggantikan sosok ayahnya. Setelah beberapa tahun, sang ibu Margaret bertemu dengan seorang pria bernama Alan. Mereka pun menikah dan Alan menjadi bagian dari keluarga kecil tersebut. Sebagai ayah tiri, Alan mengatakan tidak sulit baginya untuk dekat dengan Stephen. Sama seperti pendapat para anggota keluarga lainnya, Stephen merupakan sosok yang bertanggung jawab dan juga sangat penyayang. Ia dengan mudah menerima Alan menjadi bagian dari keluarganya. Semenjak remaja, Stephen sangat tertarik dengan hal yang berhubungan dengan IT. Di usianya yang cukup muda, Stephen diketahui telah bekerja di sebuah perusahaan di Nottingham, Inggris. Setelah bekerja selama beberapa tahun di Nottingham, pada usianya yang ke-21 tahun ia ditawari pekerjaan yang cukup menarik di luar negeri. Sebuah perusahaan teknologi menawarkan 3 kali lipat gajinya asalkan ia mau bekerja di perusahaan IT di Hong Kong. Sang ibu sangat mendukung hal itu. Ia merasa Stephen membutuhkan pengalaman baru di hidupnya selain di Nottingham. Karena Stephen adalah orang yang sangat mampu. Ia sangat pintar dan bisa mendapatkan masa depan yang sangat cerah dengan memiliki pengalaman yang lebih luas. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Stephen. Tak hanya bekerja, Stephen juga sangat menikmati kehidupannya di Hong Kong. Ia diketahui memiliki hobi yang cukup menantang, yang populer dengan nama layang gantung. Sebuah hobi yang cukup mahal dan menakutkan bagi yang takut akan ketinggian. Hobi Stephen tersebut mengharuskan ia mengunjungi kota Angeles di Filipina. Jarak dari Hong Kong ke kota Angeles sekitar 2 jam perjalanan menggunakan pesawat. Di kota Angeles ini banyak para pendatang dari luar negeri. Oleh karena itu, pariwisata merupakan mata pencaharian utama bagi para penduduk lokal. Stephen cukup banyak mengenal wanita-wanita lokal di kota tersebut. Banyak wanita lokal yang menaruh hati padanya karena ia memperlakukan mereka dengan lembut. Di kota Angeles inilah Stephen Davis bertemu dengan Evelyn Bauer. Cerita latar belakang Evelyn sangat berbeda dengan Stephen. Kehidupan mereka bagaikan langit dan bumi karena perbedaan status sosial. Evelyn tinggal di sebuah desa nelayan terpencil di Filipina. Satu-satunya akses yang dapat ditempuh untuk bisa sampai ke desa tersebut hanya menggunakan perahu. Desa tempat Evelyn tinggal merupakan desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan di Filipina. Oleh karena itu, desa Evelyn tidak memiliki listrik, saluran air maupun sanitari yang layak. Ayah dan ibu Evelyn menggambarkan Evelyn sebagai anak yang baik dan tidak suka membuat masalah. Sejak dari usia yang sangat muda, Evelyn membantu ibu dan ayahnya bertahan hidup. Tak hanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun ia juga ikut membantu sang ayah untuk membuat korek api untuk dijual. Walaupun Evelyn hidup dalam keterbatasan bersama dengan kedua orang tuanya, menurut bibi Evelyn ia adalah sosok yang ceria. Semenjak kecil Evelyn hidup di dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu ia tidak bisa bersekolah seperti anak pada umumnya. Namun ia mempunyai cita-cita. Evelyn selalu mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa kelak ia akan bekerja di bar agar bisa menikah dengan pria asing. Dan pada usianya yang ke-13 tahun, Evelyn pun merantau ke kota Angeles. Kesulitan hidup membuat Evelyn harus berjuang di kota yang lebih besar. Sang ibu sempat menghalanginya untuk merantau karena ia masih sangat muda. Namun Evelyn berkeinginan kuat. Ia sangat ingin membantu kedua orang tuanya di desa. Evelyn harus menempuh perjalanan yang cukup lama. Ia harus menaiki perahu selama 2 hari dan bis untuk bisa sampai di kota Angeles. Di kota ini Evelyn bekerja di sebuah bar
di mana ia bertemu dengan Stephen Davis. Kota Angeles terkenal dengan salah satu kota yang memiliki cukup banyak penjajah seks di Filipina, di mana di kota tersebut banyak gadis-gadis perantauan yang menjajakan dirinya kepada para turis-turis asing untuk bertahan hidup dan membantu keluarga di desa. Bekerja di bar merupakan kesempatan yang besar bagi para orang-orang lokal untuk dapat bertemu dan berkenalan dengan para turis asing, dengan harapan suatu saat ada salah satu dari para turis yang benar-benar mencintai mereka dan memberikan hidup yang lebih baik. Para gadis-gadis lokal sering berbohong tentang usia mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak yang diantaranya masih berusia 12 tahun dan harus bekerja di bar sebagai pekerja seks. Pada tahun 90-an biasanya para gadis yang bekerja di bar mendapatkan 2-5 pound sterling jika mereka berhubungan seks dengan para turis asing. 2 pound sterling setara dengan kurang lebih Rp38.000. 5 pound sterling setara dengan Rp95.000. Namun untuk seseorang yang masih perawan, pemilik bar lebih mengeksklusifkan para gadis tersebut. Mereka biasanya akan meminta harga lebih kepada para turis. Menurut saudara perempuan Evelyn yang bernama Gina Butas, sebenarnya Evelyn sangat malu dengan pekerjaannya di bar tersebut. Evelyn mengatakan bahwa awalnya ia dipaksa untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu biasanya Evelyn menggunakan obat-obatan agar ia dapat melalui pekerjaannya tersebut. Jalan satu-satunya bagi para gadis di sana adalah menemukan pacar yang kaya raya, karena mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki pendidikan yang layak. Di bar tempat Evelyn bekerja, ia bertemu dengan Stephen. Dalam pertemuan pertama tersebut, Stephen langsung jatuh hati kepada Evelyn. Dalam sambungan telepon, Stephen menceritakan hubungannya dengan Evelyn kepada ibunya Margaret. Stephen bercerita kepada ibunya, ia bertemu dengan seorang gadis. Ia merupakan salah satu wanita yang bekerja di bar tempat ia biasa datangi. Sang ibu Margaret sangat berpikiran positif pada saat itu. Ia berpikir Evelyn bekerja sebagai bartender atau waitress di bar tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Evelyn merupakan pekerja seks di bar itu. Stephen pun mengatakan kepada ibunya bahwa ia sangat menyukai Evelyn. Stephen jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Evelyn. Saat perjumpaan pertama kalinya dengan Evelyn, ia mengajak Evelyn untuk berkencan di luar tempat bar ia biasa bekerja. Stephen pun membayar 500 pound sterling kepada pemilik bar agar Evelyn tidak perlu lagi bekerja di bar tersebut. Mengetahui hal itu, ibu Stephen, Margaret, merasa kecewa dan khawatir. Ia ragu akan perasaan Evelyn terhadap putranya, karena pada dasarnya Stephen membayar Evelyn untuk bersamanya. Sang ibu pun cukup kecewa, namun ibu Stephen mencoba mengerti keadaan Evelyn dan berharap Stephen dan Evelyn memang saling mencintai. Bahkan ibu Stephen pun menyatakan empatinya kepada gadis-gadis yang bekerja di bar tersebut. Andaikan ia dapat mengadopsi mereka, ia akan sangat bersedia untuk melakukan itu. Oleh karenanya ibu Stephen pun menyetujui pernikahan Stephen dan Evelyn. Bahkan ia pun terbang dari Inggris ke Hong Kong untuk dapat berkenalan dengan Evelyn dan menyaksikan anaknya melamar Evelyn. Kala itu di Hong Kong untuk pertama kalinya Margaret bertemu dengan Evelyn. Saat itu Evelyn berusia 17 tahun dan Stephen berusia 10 tahun lebih tua darinya. Kesan pertama Margaret kepada Evelyn cukup baik. Ia melihat Evelyn adalah anak yang sopan dan agak pendiam. Margaret begitu terbuka menerima Evelyn tanpa melihat latar belakangnya. Pada tanggal 20 Maret 1997, Evelyn dan Stephen melakukan pernikahan yang dilakukan di catatan sipil. Dengan disaksikan ayah tiri dan juga ibu kandungnya, Stephen menikahi Evelyn. Stephen sengaja melakukan acara pernikahan hanya dihadiri kedua orang tuanya di catatan sipil, karena Evelyn masih belum bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu pernikahan diadakan secara sangat sederhana. Setelah pernikahan dilaksanakan, Stephen mengundang ibu dan ayah tirinya untuk bersama-sama berlibur di bulan madunya. Mereka berlibur ke Puerto Galera. Margaret nampaknya agak curiga dengan apa yang ia saksikan. Stephen terlihat sangat menunjukkan rasa cintanya kepada Evelyn. Ia akan memeluk Evelyn, memberikan sentuhan-sentuhan selayaknya seseorang kepada orang yang dicintainya. Namun Evelyn sangat berkebalikan. Ia terlihat risih dan tidak nyaman. Evelyn selalu berusaha menjauh tiap kali Stephen mencoba memeluknya. Tak lama setelah menikah, Stephen dan Evelyn dikaruniai 2 orang anak, Jessica dan Joshua.
Setelah memiliki 2 orang anak, mereka pun kembali pindah ke kota Angeles, Filipina. Di kota ini dulu Evelyn bekerja sebagai gadis bar, kini ia memiliki kehidupan berbeda dan dengan gaya hidup yang sangat berbeda. Kini ia tinggal di kawasan elit kota tersebut. Ia memiliki asisten rumah tangga dan tukang kebun. Sungguh kehidupan yang mungkin dahulu tidak pernah ia bayangkan. Bukan hanya hidup Evelyn yang berubah, kehidupan ayah dan ibunya di desa pun juga berubah. Stephen rutin mengirimkan uang kepada ayah dan ibu Evelyn di desa. Uang yang cukup besar sehingga mereka bisa membeli perahu untuk memancing dan membangun satu-satunya rumah yang terbuat dari batu bata di desa itu. Stephen juga membiayai perjalanan rutin kedua orang tua Evelyn untuk mengunjungi Evelyn di rumah mereka di kota Angeles. Margaret, ibu Stephen, selalu mengunjungi Stephen setidaknya 1 tahun sekali. Namun Margaret melihat ada yang berbeda dengan Evelyn. Evelyn selalu menggunakan telepon genggamnya. Ia akan selalu berkirim pesan atau menerima telepon dan berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Evelyn berbicara dengan sangat ceria di telepon, namun ia akan kembali dingin setelah menutup teleponnya. Walaupun Margaret tidak memahami bahasa Evelyn, namun ia merasakan bahwa Evelyn tidak sedang berbicara dengan seorang teman. Terlihat dari durasi berbicara dan juga gerak-gerik Evelyn ketika berbicara. Tidak hanya ibu dan ayah Stephen yang mencurigai Evelyn berselingkuh. Namun saudara perempuan Evelyn yang bernama Gina Butas juga ikut mencurigai. Kala itu ia bekerja sebagai neni di rumah Evelyn dan Stephen. Bahkan Gina juga pernah menanyakan kepada Evelyn tentang perselingkuhannya. Dan Evelyn pun tanpa ragu mengakuinya. Ia memang telah memiliki laki-laki lain. Evelyn beralasan bahwa ia memiliki laki-laki lain karena hubungannya dengan Stephen sangat tidak harmonis. Menurut penuturan Gina, laki-laki yang menjadi selingkuhan Evelyn bernama Arnold Adorai. Ia merupakan seorang penjaga keamanan atau satpam. Di satu sisi, Stephen juga memiliki kecurigaan dengan sikap-sikap Evelyn. Stephen mendapati uang yang ia simpan di rumahnya kerap hilang. Dan tak hanya itu, kala itu Stephen meminta Evelyn untuk mendaftarkan putri mereka di sekolah internasional. Lalu suatu hari Stephen ingin mengantarkan putri mereka untuk ke sekolah. Namun ketika sampai di sekolah tersebut, Stephen mengetahui bahwa anaknya bahkan tidak terdaftar di sekolah internasional tersebut. Ia sangat marah kepada Evelyn karena ia telah memberi Evelyn uang untuk mendaftarkan putri mereka di sekolah itu. Namun Evelyn malah menggunakan uang tersebut untuk hal lain. Dan tak hanya itu, Stephen kini juga mengetahui bahwa Evelyn telah menggadaikan cincin pernikahan mereka. Tak lama Stephen pun mengetahui bahwa dengan uang yang Evelyn gelapkan, ia membelikan kekasih gelapnya itu sebuah sepeda motor. Melihat rumah tangganya diambang kehancuran, Stephen pun kemudian memberikan ultimatum kepada Evelyn. Ia meminta Evelyn untuk mengembalikan semua uang yang telah ia curi dan mulai untuk mencari pekerjaan atau kembali bersekolah. Namun Evelyn hanya memberikan janji palsu. Stephen yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Evelyn, akhirnya mengancam Evelyn akan menceraikannya. Dan tak hanya itu, Stephen kemudian juga mulai tidak memberi Evelyn uang saku seperti biasanya. Namun tak lama setelah ultimatum tersebut, Stephen harus kehilangan nyawanya. Pada tanggal 18 Juli 2002, Stephen sedang berada di sebuah villa di Manila. Mike yang merupakan teman Stephen yang juga ada di tempat kejadian, terbangun ketika tiba-tiba 3 orang tidak dikenal masuk ke dalam villa tersebut. Salah seorangnya menodongkan pistol ke kepala Mike dan menanyakan kepada salah satu pria bertopeng, apakah ini dia? Pria misterius tersebut berkata bukan. Mereka kemudian menggeledah kamar lainnya dan menemukan Stephen sedang tertidur. Lalu Mike mendengar suara teriakan yang kemudian diiringi dengan suara tembakan sebanyak 4 kali. Setelah menembak Stephen, orang-orang tak dikenal tersebut kemudian keluar dari villa tersebut. Mike kemudian bergegas ke kamar Stephen dan menemukan Stephen telah meninggal dunia. Ia kemudian menelpon polisi. Pada hari yang sama, Margaret menerima berita dari salah satu teman Stephen yang bernama Mark, bahwa Stephen telah meninggal dunia. Mengetahui Stephen telah meninggal, Margaret lalu pergi ke Filipina. Namun Margaret kembali menyaksikan sikap Evelyn yang mencurigakan. Evelyn bersikap seperti ia tidak mengenal ibu mertuanya. Ia mengacuhkan Margaret dan ayah tiri Stephen yang kala itu baru datang dari Inggris untuk mengikuti proses pemakaman Stephen. Dalam prosesi pemakaman tersebut, Evelyn tidak terlihat bersedih ataupun menangis. Saat itu salah seorang teman Stephen mendatangi Margaret
dan memberitahu Margaret untuk menemui Mike. Dari pembicaraannya dengan Mike inilah Ibu Stephen mulai sangat mencurigai Evelyn. Di satu sisi polisi yang menangani kasus pembunuhan Stephen bekerja sangat lambat. Teori awal mereka adalah pembunuhan Stephen ditengarai oleh perusahaan tempat Stephen bekerja. Namun ketika mereka menginterogasi orang-orang tempat Stephen bekerja, Stephen tak memiliki permasalahan apapun dengan perusahaannya. Dan penyelidikan pun terhenti. Margaret kemudian tinggal lebih lama di Filipina sampai ia menemukan siapa pembunuh Stephen. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk membantunya. Detektif swasta tersebut merupakan mantan seorang anggota kepolisian. Detektif swasta itu kemudian mengawasi Evelyn selama 24 jam non-stop setiap harinya. Dalam pengawasannya ia mendapati 2 orang yang rutin mengunjungi Evelyn di rumahnya. Yang pertama adalah pacar gelap Evelyn, Arnold Adorai, dan salah seorang teman Arnold bernama Alexander Dagami, yang juga merupakan penjaga keamanan. Dari penemuan detektif swasta tersebut, polisi akhirnya menangkap Arnold Adorai dan Alexander Dagami. Penemuan tersebut juga diperkuat dari kesaksian dan identifikasi wajah yang dilakukan oleh Mike, teman Stephen yang saat itu juga berada di tempat kejadian. Namun satu orang pelaku masih belum ditemukan. Satu orang pelaku tersebut merupakan suami dari Gina, saudara perempuan Evelyn. Bibi Evelyn yang bersimpati kepada Margaret ikut membantu dalam membujuk Robin Butas untuk menceritakan perannya dan juga sebagai saksi dalam persidangan. Dalam kesaksiannya Robin menceritakan kala itu Evelyn, Arnold, dan juga Alexander tiba-tiba menjemputnya tanpa menjelaskan apapun kepada Robin. Evelyn mengajaknya ke villa tempat Stephen menginap. Evelyn menyuruh ia dan kedua pria lainnya untuk masuk ke villa tersebut sembari memberikan kunci pintu villa itu. Evelyn menunggu di dalam mobil. Robin mengaku melihat Arnold menembak Stephen sebanyak 4 kali di kamar tidurnya. Karena kesaksian Robin itulah, pada Februari 2004, Evelyn ditangkap oleh polisi. Meskipun ia tidak menembakkan senjata tersebut dengan tangannya, ia tetap menjadi otak pembunuhan terhadap Stephen, dan ia memiliki peran yang sangat besar dalam pembunuhan Stephen. Dalam persidangan, Evelyn menyangkal semua keterlibatannya, walaupun dengan barang bukti yang sangat kuat, yang disodorkan kepadanya, seperti bagaimana kunci villa yang ditempati Stephen berada di tangan para pembunuh Stephen. Namun Evelyn tetap menyangkal keterlibatannya. Evelyn mengatakan bahwa pada malam itu, ia sedang tidur di rumahnya. Sebanyak 14 orang memberikan kesaksian yang memberatkan Evelyn. Namun Evelyn tetap berbohong dan menyangkal. Selama dalam tahanan sambil menunggu penjatuhan vonis, Evelyn dijauhi oleh keluarganya. Satu-satunya keluarga Evelyn yang menyambanginya di penjara hanya ayahnya. Semua keluarga Evelyn bersaksi memberatkannya di pengadilan. Mereka menyatakan bahwa Evelyn dan pacar gelapnya merencanakan pembunuhan Stephen untuk mendapatkan uang Stephen. Bagi Evelyn dan Arnold, Stephen merupakan batu sandungan yang menghalangi mereka untuk bersama. Akhirnya setelah 2,5 tahun vonis pun dijatuhkan. Tidak diketahui jelas vonis yang dijatuhkan kepada Arnold dan juga Alexander. Namun dalam dokumentasinya, Evelyn Bohol Davis dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Sementara ipar dari Evelyn, Robin Butas, tidak dijatuhi hukuman penjara karena minimnya perannya dalam pembunuhan Stephen dan juga atas bantuannya sebagai saksi kunci. Setelah vonis dijatuhkan kepada Evelyn, ibu Stephen, Margaret, menemui Evelyn di pengadilan. Ia memberikan Evelyn kenang-kenangan dari kedua anaknya, yang kini diasuh oleh Margaret. Margaret pun masih menanyakan kepada Evelyn kenapa ia melakukan perbuatan keji tersebut. Namun Evelyn lagi-lagi tetap menyangkal semua tuduhan terhadapnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.